Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul materi kasus infeksi saluran kemih akan menampilkan hasil materi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Wina Raja, Ultri, Umi Amanda, Ulia Oktavia Ananda, Umi Amanda, Wulandari, Wilda Hardianti, dan Yuni Andriani. Selanjutnya saya akan menampilkan materi kami. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya infeksi mikroorganisme pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah suatu keadaan adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat mengenai laki-laki maupun perempuan dari semua jenis umur. Akan tetapi, secara jenis kelamin ternyata wanita lebih sering terkena infeksi daripada pria, dengan angka populasi umur kurang lebih dari 5-15%. Infeksi Tructus urinaris pada pria merupakan akibat menyebabkan infeksi yang berasal dari uretra, seperti juga wanita. Namun demikian, panjang uretra dan jauh jaraknya antara uretra dan rektum pada pria adanya bakterisidal dan cairan posterior melindungi pria dari infeksi traktus urinar. Akibat ISK pada pria jarang terjadi, namun ketika gangguan ini terjadi, kali ini menunjukkan adanya abnormalisasi fungsi dari struktur urinar. Selanjutnya, penyebab ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK terjadi ketika suatu organisme penginfeksi, biasanya suatu bakteri gram negatif seperti E. coli, masuk ke saluran kencing. Radang area lokal terjadi diikuti dengan infeksi ketika organisme berproduksi. Bakteri radang muncul diikuti area genital memasuki saluran perkemihan melalui pembukaan uretra. Organisme juga dapat masuk selama kontak seksual. Tanda dan gejala ISK. Menurut Mary tahun 2014, frekuensi terkait dengan iritasi otot kandung kemih. Kedua, urgensi terkait dengan iritasi otot kandung kemih. Ketiga, saluran buang air kecil akibat iritasi lapisan mukosal. Keempat, rasa sesak atau penuh dalam area suprapublik. Kelima, punggung bawah terasa sakit. Menurut Trudy, tahun 2012, infeksi saluran kemih disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogenik dalam Tructus urinaris. Mikroorganisme ini masuk melalui kontak langsung dari tempat infeksi terdekat, hematogen, limfogen. Ada dua jalur utama terjadi ISK, yaitu ascending dan hematogen. Selanjutnya, infeksi saluran kemih bawah menurut Valentina L. 2008. Sistisis, infeksi kandung kemih yang juga dikenal dengan infeksi saluran kemih bawah, penyebabnya adalah Bacteria coliform, umumnya E. coli dan Enterococcus. B. Uretritis, infeksi uretra yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyebabnya adalah infeksi virus, infeksi bakteri, organisme yang menyebabkan penyakit atau infeksi menular seksual, gonorea, chlamydia, dan lain-lain. Keluarga besar Bacillus gram negatif, yaitu Enterobacteria CAC, terutama E. coli. C. Sistisis atau uretritis. Manifestasi klinis, nyeri panggul dan tekan dengan lokalisasi suprapubis. Disuria, sering berkemih, urgensi berkemih, dan rasa terbakar ketika berkemih. Nukturia yang tidak biasa
terbangun di malam hari untuk berkemih, inkontinensia ringan, urin keruh dan bau tajam, hematuria, darah dalam urin. D. Prostatitis. Kelompok kondisi inflamasi dan non-inflamasi yang menyerang prostat. Tanda gejala: nyeri panggul dan peritoneum, nyeri pada testis, area selangkangan, penis, dan skrotum yang menyebar ke punggung bawah, keengganan berkemih dengan aliran urin lemah saat berkemih, disfungsi seksual dengan ejakulasi yang terasa nyeri dan nyeri pasca ejakulasi di rektum dan anus, gejala sistemik, menggigil, demam, hipotensi. Selanjutnya, infeksi saluran kemih atas menurut Valentina L. 2008. Yang pertama, A. Glomerulonephromenitis. Inflasi pada glomerulus yang mempengaruhi kemampuan ginjal untuk menjaring urin dan dapat terjadi di mana saja seperti glomerulus, tubulus, dan jaringan interstisial sekitarnya. B. Sindrom nefrotik. Kerusakan glomerulus memicu kehilangan protein yang parah, memicu hipoalbumia. Penyebabnya adalah diabetes. Adalah penyebab yang sering muncul, menimbulkan sindrom nefrotik, penyakit autoimun seperti lupus erythematosus, menyebabkan tubuh menyerang diri sendiri. Medikasi seperti OAINS, aminoglikosida, antibiotik, antipireteritis B, kemoterapi litium, perawatan kontraks 4. C. Pyelonefrotis, dicirikan dengan bercak infeksi interstisial dengan inflamasi di tubulus saninterstisium dengan pembentukan abses. D. Gagal ginjal. Sebagian besar nefron di ginjal sudah tidak berfungsi. Penyebabnya adalah cedera renal akut dapat memicu gagal ginjal akut. E. Nefrolitasi. Pemadatan garam mineral di sekitar materi organik yang dapat terjadi pada duktus pengumpulan sistem perkemihan untuk disimpan di suatu bagian ginjal, pelvis ginjal, atau batu ginjal. Sebagian besar batu ginjal terbentuk dari kalsium.